Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini yaitu tentang pengukuran level ya. Untuk yang hadir ini, Mas Teddy baru mengumpulkan tugas rangkuman pertemuan 2, jadi semuanya udah hadir. Ya. Ini saya coba share screen. Oke. Nah, kemarin ini ya, ini salah satu yang sangat mungkin nggak tahu kira-kira di industri manapun ya sering ya, jangankan industri ya, di rumah mungkin di rumah Mas Teddy, rumah Mas Aris ya, itu di rumah Mbak Intan pasti kalau punya tandon ya pasti akan menemukan level measurement khususnya yang pakai pompa. Jadi pengukuran ketinggian level air itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Nah, level measurement, jadi pengukuran level, ya level ketinggian itu merupakan instrumen yang digunakan dalam pengukuran level. Ya. Jadi ada perbedaan alat ukur ya jenisnya, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, kalau yang secara langsung, yang memang dia notabene bisa kontak dengan alat instrumen tersebut, ya mungkin air dan sebagainya. Kalau itu langsung biasanya berupa makanan ya. Dan itu yang berupa zat atau benda apapun itu mempertimbangkan sangat concern pada higienis ya, kehigienisan, sehingga biasanya masuk di kategori tidak langsung. Ada tipe-tipe alat sama aplikasi tipe-tipe alat sensor. Nah, di sini nanti saya juga jelaskan salah satu contoh instrumen yang ada di pupuk Kaltim ya di Kalimantan Timur. Kemarin sempat ikut webinarnya ya, mungkin saya share sedikit atau mungkin udah ada pengalaman di lokasi masing-masing. Nah, pengenalan alat ukur ketinggian atau kita sebut dengan level, baik itu cairan ataupun bahan ya, berupa solid pada yang mengambang bebas dalam penampung kontainer. Jadi pastinya kan ada penampungannya ya, baik itu untuk air, liquid ataupun solid. Kalau gas jarang ya, nggak pernah ya. Biasanya untuk cairan ataupun bahan benda padat. Nah, mendeteksi atau sensor secara normal itu merasakan atau mendeteksi interface antara cairan dan gas. Jadi di penampungan di kontainer ya kita langsung contoh sederhana ini di tandon air ya. Itu pasti kan ada air sama gas ya. Nah itu batas itulah sebagai indikator pengukuran. Jadi pengukuran ketinggian ya. Kalau di tandon kan pakai pelampung gitu ya. Pasti pelampung akan dia terjadi hukum Newton yang pertama, yaitu dia benda mengapung ya. Hukum Archimedes ya. Benda mengapung, jadi dia akan mengikuti di mana level air itu berada. Nah, sehingga interface itulah yang sebagai indikator pengukuran ketinggian suatu zat tersebut. Ini bisa cairan dengan gas, ya, solid dan gas, ada solid dengan cairan, ya, terus ada antara dua cairan. Contohnya mungkin yang sederhana yaitu minyak sama air, kan dia terpisah. Nah, deteksi ketinggian cairan itu dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu penginderaan satu titik, dia hanya satu titik itu mewakili titik yang lainnya, atau penginderaan ketinggian secara kontinu. Satu titik ini ketinggian aktual materi dideteksi ketika ketinggian mencapai ketinggian telah ditentukan. Jadi aksi tepat dapat digunakan untuk mencegah cairan meluap atau untuk mengisi ulang wadah. Jadi contoh sederhananya, indikatornya hanya satu, oke, yaitu di tandon dengan ketinggian tandon semisal 2 meter, airnya harus standby kurang lebih di 1 meter. Nah, jadi hanya satu titik yaitu 1 meter. Jadi kalau lebih dari 1 meter itu akan logikanya keran outletnya, outlet itu keluarannya, itu akan dibuka ya, jadi akan dibuka untuk menguras sedikit agar tepat di titik 1 meter. Jika kurang, jadi logikanya hanya dua, yaitu 3. Jika sama, tidak ada aksi apapun. Jika lebih dari set point, yaitu 1 meter, maka ada pembukaan aksi di outlet.
jika kurang dari 1 meter bisa ada aksi di outlet ataupun aksi di outlet. Contohnya kalau aksi di outlet yaitu ditutup ya, diisi sampai benar-benar di 1 meter. Atau kalau aksi di outlet itu ya ditambah keran lagi atau dibuka kerannya level debit airnya yang masuk dinaikkan. Terus ada ketinggian kontinu. Ini mengukur ketinggian cairan pada basis yang terputuskan. Jadi ketinggian akan dimonitor secara konstan ya, sehingga volume dapat dihitung. Jadi dia benar menghitung ketinggian ya. Kalau yang pertama 1 titik dia hanya logik ya. Jika tetap, jika lebih, jika kurang. Jadi hanya 1 titik indikatornya. Kalau ini benar-benar diukur terus di ketinggian berapapun. Biasanya ini untuk menghitung volume ya. Volume. Jadi ini pastinya lebih kompleks instrumentasinya daripada penginderaan 1 titik. Yang satu sangat mudah ya, ibarat mendeteksi kalau ada air melebihi, jadi ada aksi. Jika kurang juga ketahuan. Formula umum ya, yang harus dipahami benar ya ini harus tahu kayak gini ini ya. Nanti ada kalau udah mas-mas dan mbaknya kalau Ken kalau yang udah di PLN bisa terjun di engineer ya, di survei di offset itu harus tahu ada dalamnya. Jadi anak S1 ini engineer itu bukan menghafal, bukan operator juga, kami lebih ke analisa, ya, analisis apa sih yang terjadi yang ada di dalam instrumen tersebut. Gitu ya. Jadi kan tugasnya kalau ada masalah, terus ketika ada proyek, ya, mendesain suatu instrumentasi, memutuskan vendor mana yang tepat, ya, alat mana dan sebagainya. Nah, itu tugasnya engineer ya. Kalau operator tinggal dikasih SOP, ikuti SOP. SOP itu yang buat ya kita, ya, yaitu para engineer. Nah ini formula yang harus diketahui ya, yaitu ada ini hukum Archimedes. Jadi ada tekanan sangat berpengaruh kepada kedalaman. Delta H ini ketinggian memang, namun ketinggian dalam artian kedalaman dari permukaan air ke bawah. Nah, tekanan sering digunakan sebagai metode tidak langsung dalam mengukur ketinggian cairan. Nah, ini biasanya metode yang secara tidak langsung tanpa menyentuh cairan ya. Jadi dia bisa menggunakan sinar ya. Jadi sinar dikirim, diterima ya, itu yang sederhana. Jadi pasti ada kecepatan dan waktu dari dikirim terima itu berapa waktunya, dari kecepatan diketahui waktu maka akan diketahui jarak kedalamannya. Jarak kedalaman. Ini salah satu contohnya. Tekanan akan tinggi ketika kedalaman dalam fluida bertambah. Tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu delta P perubahan tekanan itu sama dengan massa jenis kali gravitasi kali perbedaan ketinggian atau kedalaman. Nah, ini keterkaitan tadi formula. Ini ada formula buoyancy atau gaya mengapung. Jadi metode tidak langsung untuk mengukur ketinggian level. Nah, ketinggian ditentukan menggunakan buoyancy atau bagian objek yang tenggelam, di mana objek tersebut dalam keadaan mengapung. Ya. Nah, ini tadi ya kayak kalau di tandon itu yang mekanik itu hanya berupa pelampung gitu, dia akan mengikuti permukaan liquid ya. Nah itu berlaku hukum gaya ke atas. Jadi kenapa sih kok dia mengapung ya? Mungkin ini kita review fisika dasar. Jadi ada gaya berat. Kalau gaya berat itu hubungannya massa dikali gravitasi. Jadi itu dia gaya beratnya kita konstan ya. Berat terhadap gravitasi. Terus ada gaya ke atas. Jadi besar gaya berat dengan gaya ke atas itu sama. Sehingga misal anggap aja pelampung ya. Jadi ini ada bukan miring ya. Ini harusnya. Nah, ini ya. Ini ada W itu gaya berat ya. WB. Terus ini ada FA yaitu gaya ke atas. Jadi ini nilainya itu sama ya. Sama. Nah, kalau sama logikanya ada yang narik ke bawah 10 Newton,
terus narik ke atas 10 Newton. Kan resultannya, totalnya itu adalah 0, jadi dia diam. Jadi dia berada di tepat permukaan air. Anggap aja jalur. Oke. Ini permukaan airnya. Nah, rumus gaya ke atas itu sendiri adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Volume apa ini? Yaitu volume yang tenggelam. Volume bagian yang tenggelam. Ya. Kalau yang tenggelam bendanya itu semuanya, ya semuanya. Ya. Luas objek alas, luas area alas objek ke dalam objek yang tenggelam. Nah, ini ya. Atau di bawah permukaan cairan. Jadi yang ininya ya. Nah, ini ya, ini saya arsir. Nah, ini tadi rho GV, yaitu massa jenis kali gravitasi kali volume benda yang tenggelam. Ya. Benda yang tenggelam, makanya jadi bukan yang ini, jadi volume yang bagian yang tenggelam. Bagian benda yang tenggelam itu adalah volume yang menyebabkan gaya ke atas. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira semakin tinggi volume yang tenggelam, itu gaya ke atasnya semakin tinggi atau enggak ya? Ya biasanya akan mempengaruhi ini ya, apa namanya, gaya berat. Nah ini FA adalah WA. WA adalah berat benda dalam udara. Jadi berat benda itu ketika di udara, ya kita ini ya, kalau kita nimbang berapa kilo dikalikan gravitasi, itu ada berat kita, benda, manusia dalam udara, Newton. WL adalah berat benda dalam fluida cairan. Jadi berat kita ketika ada di dalam cairan, entah itu kita kondisi mengapung, tenggelam, atau mengampung dengan kondisi benar-benar tenggelam semuanya. Ya. Jadi mengapung ada dua kondisi ya. Mengapung di atas, mengapung sebagian, ada mengapung secara keseluruhan. Jadi ini masuk semua bendanya. Namun dia mengapung ya, dengan gini kan. Ada yang benar-benar tenggelam. Tenggelam itu dia jatuh ya. Jadi resultan gayanya, total gayanya itu sama dengan 0. Atau berat di cairan itu 0 ya. Sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Kalau ini ada nilainya, jadi gaya totalnya itu ada. Sehingga dia menyebabkan benda itu jatuh ke bawah. Jadi kenapa kita bisa jatuh? Karena kita mempunyai massa dan ada gravitasi. Ini juga sama. Kalau ini 0, makanya mengapung. Ada dua kondisi mengapung ini. Kalau manusia itu mengapungnya sebagian. Nah ini yaitu gaya ke atas itu sama dengan gaya berat di udara dikurangi gaya dengan gaya di apa tadi? Di dalam fluida. Oke, ya. Jadi berat yang sesungguhnya ya dengan kita berat di dalam air itu pasti berbeda. Ya. Nah, jadi yang di dalam air itu pastinya kira-kira lebih kecil atau lebih besar ya? Loh, Mas Aris, Mbak Intan. Gimana Pak tadi Pak? Ini kan gaya ke atas itu kan sama dengan berat benda dalam udara dikurangi dengan berat benda dalam fluida. Kira-kira kalau berat kita di dalam udara di sini atmosfer ya, sama kalau kita di air itu kira-kira berat mana ya? Lebih berat di air Pak mungkin Pak. Nah, lebih berat di air. Ada jawaban lain?
Kurang tepat ya Mas Hadi ya. Amin bisa renang nggak Mas Hadi? Saya nggak bisa tenang Pak saya Pak. Alah, pantesan nggak bisa praktek ini. Jadi mungkin yang bisa renang ya atau yang pernah kecek-kecek di air ya, bermain di air itu pasti akan merasakan apa berat kita itu lebih ringan di air, apalagi semakin tinggi apa ini kayak kenapa kita lebih lebih kecil berat kita di air karena ada gaya ke atas, jadi ada yang mendorong kita ke atas. Nah ini yaitu massa jenis kali gravitasi dikali volume bagian badan kita yang tenggelam dalam air. Jadi semakin tinggi, nah pertanyaannya lagi nih, semakin tinggi massa jenisnya, sehingga gaya ke atasnya semakin naik atau turun. Sehingga kita kalau massa jenisnya semakin tinggi dari rumus ini, kira-kira berat kita di air semakin ringan atau semakin berat? Semakin ringan. Semakin ringan. Ada yang tahu kenapa semakin ringan? Mas Haris atau Mas Teddy? Nah itu Pak. Nah itu. Ayo siapa tak tambah poin ini? Jadi ini pertanyaan tadi massa jenis semakin tinggi. Kenapa berat kita semakin ini? Jadi rumusnya itu ini ya sebenarnya. Jadi tadi gayanya. Nah ini kan ada gaya ke atas sama gaya berat. Nah ini total gaya. Jadi WL yaitu sama dengan yaitu WB dikurangi FA. Jadi massa berat di dalam air, jadi asumsi yang mengarah ke, jadi kalau mau perkalian gaya, ya ini kan gaya ya, perkalian gaya itu kalau terserah, harusnya yang positif kan ke atas ya. Kita asumsikan yang positif yang bawah, terserah ya. Jadi kalau kita asumsikan yang bawah itu positif, sehingga yang atas itu lawannya jadi negatif ya. Jadi ini WL sama dengan WB dikurangi gaya ke atas. Nah, WL ini berat benda di liquid air ya. Ini WB ini berat benda di udara. Jadi ketika kita timbang di udara sama nimbang di air, nah, tadi kalau FA ini hubungannya yaitu sebanding dengan massa jenis. Kalau sebanding massa ini rumusnya. FA kita analisa rumus ya. Rho kali gravitasi kali volume yang tenggelam, VT. Tenggelam. Yes, bla bla bla. Nah, pertanyaan adalah ini di liquid ya, di liquid. Kalau massa jenis tadi massa jenis semakin tinggi kan sehingga tadi jawabannya berat kita di air semakin ringan. Kenapa bisa dijelaskan kalau kita analisa rumus ini? Awalnya massa jenisnya 1 nih ya. Jadi sehingga gaya ke atasnya sekian Newton. Terus massa jenisnya 2 kali lipat. Ya. 2. Nah, ini kan naik apa turun ini FA-nya? Naik. Naik Mas Edi. Terus kalau FA naik, jadi WL turun atau naik? Berat kita di air. Inilah WL. Berkurang. Kenapa? Berkurang. Berkurang. Nah, sehingga berkurang itu indikasi apa? Kita semakin berat atau semakin ringan di air? Semakin ringan kalau di air. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah massa jenis semakin naik ya, sehingga gaya ke atas semakin naik. Nah, ini sehingga pengurangan berat benda di udara dikurangi FA yang semakin naik, selisihnya kan akan semakin kecil ya. Ibarat ini nilainya 10 nih ya. FA-nya gaya ke atasnya awalnya 2 Newton, terus kok
massa jenisnya naik sehingga dia menjadi 4 Newton. Nah, kan selisihnya menjadi 6, yang awalnya selisihnya 8 menjadi 6. Sehingga beratnya itu berkurang. Berat ini FA naik sehingga WL tuh turun ya. Nah, mungkin nanti kalau mas-mas dan mbaknya ya di mana itu? Di Timur Tengah ya, yang laut mati, itu makanya kenapa orang-orang itu mengambang di sana. Karena massa jenis garam itu lebih tinggi daripada massa jenis air. Makanya kenapa yang bisa renang? Siapa yang bisa renang? Bentar, saya mungkin kasih poin dulu. Jadi Mas Teddy ya? Ya, Pak. Lah. Tenang Mas Arif, Pak, ada kesempatan ya. Kenapa? Pak mau tanya, berarti nggak ada hubungannya sama hukum tekanan, Pak ya? Kan semisal kayak semakin dalam kita menyelam ke dalam air kan tekanan semakin besar, Pak. Jadi nggak ada hubungannya, Pak ya? Oh, tekanan itu beda lagi. Dia Archimedes ya. Dia ya lebih ke tekanan hidrostatik ya. Nah, kalau ini tekannya udah nggak ada pastinya yang dirasakan ya. Nah, sedangkan ini kan ada tekanan sini. Tekanan yang dirasakan, nah ini nggak jarang ya, mengambang itu biasanya mendekati permukaan ini. Ya. Nah, ini boleh sama tekanan tadi Mas ya. Nah, ini totalnya resultan termasuk tekanan tadi, gaya totalnya adalah 0 sehingga dia diam. Dia mengapung ya. Dia mengapung. Jadi tekanan ini adalah yang membuat benda itu jatuh ya. Biasanya nah ini. Tekanan beda lagi ya. Tekanan itu adalah P sama dengan F dibagi A. Jadi yang dirasakan oleh gaya yang akibat dari air yang sekitarnya ya, yang kita rasakan, ya ini ditekan. Gitu Mas, menjawab enggak ya? Jadi ditekannya bukan berarti seperti didorong, ini dirasakan semua gaya yang dirasakan oleh sebelah kiri, kanan, atas, depan gitu. Halo, Mas Tadi? Ya, Pak. Ya. Nah, Jadi beda berarti ya, Pak. beda case ya. Rumusnya aja beda. Nah, nanti Ya, Pak. gini, ini soal mengapung atau tenggelam ya. Beda case lagi nanti tekanan, karena tekanan itu nanti dibagi dengan ini A. Ya. Dibagi dengan A. Nah, oke, tadi itu ya, gaya ke atas yang menyebabkan dia mengapung ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya tadi ya, rho G kali volume, di mana FA sama dengan WA dikurangi WL. Tadi kan WL sama dengan berat di air dikurangi dengan FA. Kalau ini dibalik ya. Sehingga D adalah ke dalam objek yang tenggelam atau di bawah permukaan cairan. Halo Mbak, ini ada Mbak Layan Wahyu. Belum pernah hadirin. Layan Wahyu, halo. Nah, kalau tekanan ya, kemarin kan udah ya tekanan ya, pressure measurement. Kali ini lebih ke mengapung tenggelam atau mengapung sebagian, mengapung secara keseluruhan. Ya. Oke, tadi itu soal apung mengapung. Nah ini tadi ya, kan kita menghitung biasanya yang ketinggian tadi yang secara kontinu itu untuk mengetahui volume yang ada di dalam.
Oke. Ya. Nanti masalahnya mungkin bisa simak ulang ya YouTube-nya. Oke, ini liquid level. Jadi ketinggian atau kedalaman ya. Jadi kita mengukur secara kontinu sehingga kita bisa hitung volumenya. Ya. Volume yang liquid yang ada di tabung tersebut. Terus ada lagi kali ini kapasitif probes dapat digunakan dalam cairan yang tidak bersifat konduktif dan benda padat yang mengapung bebas untuk pengukuran ketinggian. Jadi banyak material ketika cairan diletakkan di antara papan, ini papan, jadi namanya kapasitif ya, suatu kapasitas ya, seperti kalau tahu kapasitor ya konsepnya. Nah itu di antara papan atau plates kapasitor, maka kapasitansi akan bertambah dengan faktor mu yang disebut sebagai konstanta dielektrik. Nilai konstanta dielektrik udara adalah 1, sedangkan air itu berbeda, yaitu 80. Ini menunjukkan kapasitor yang tenggelam dalam cairan. Sehingga dengan perbedaan dielektrik tersebut, kita bisa mengetahui perbedaan zat ya. Oke, ternyata perbedaan zatnya ada di titik tengah sini, sehingga kita bisa mengukur ketinggian liquid level. Ini formulanya, kapasitansi atau kapasitansi CD sebagai, yaitu Ca, kapasitansi dengan tanpa cairan liquid, dikalikan mu, konstanta dielektrik liquid antara plates, dikalikan D per R, ya, ditambah Ca. Jadi ini Ca kapasitansi ketika tanpa cairan ya, liquid yang akan kita ukur. Ibarat kapasitasnya ketika kondisi di udara. Sehingga dari persamaan ini ya kita menemukan formula D sama dengan selisih antara CD ya, kapasitansi dengan Ca. Nah, jadi ini kapasitansi ketika di dalam liquid ya, itu selisihnya dengan ketika dalam udara dibagi mu kali Ca dikali R. Ini beberapa konstanta ya dielektrik ya untuk berbagai jenis liquid, ada gliserol, water, aseton, alkohol, gasolin, keroson ya untuk suhu yang berbeda-beda. Ada ketika kondisi 20 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, ini pengukuran ketinggian dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sensing atau pendeteksi secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini pembacaan yang secara langsung ya, yaitu pembacaan visual ketinggian secara langsung dengan metode paling sederhana. Jadi ini ada tangki, terus di sini ada pipa keluaran ya. Jadi liquidnya dia keluar sehingga kan akan sejajar ya. Dan ini side glass, jadi gelas yang dapat yang bening ya. Sehingga kita tampak melihat ketinggian yang ini tidak bening ya, yang bening hanya sini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita hanya bisa melihat di side glass ini, oh ketinggiannya sekian. Jadi pengukuran secara langsung. Ini side glass yang terbuka. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika ini tangkinya terbuka, ini kenapa juga terbuka? Ada yang tahu? Ini pembahasan pertemuan tentang pressure ya, hubungannya dengan pressure. Ya. Ini kan, ngalir, Pak. Kenapa, Mas Haris? Biar bisa ngalir. Bisa ngalir sini ya, masuk ke side glass-nya ya? Ya. Hubungannya sama apa? Tekanan atau gaya? Kayak tekanan. Tekanan ya, oke. Benar ya, jadi logikanya ini aja ya. Ini tertutup tangkinya, side glass-nya terbuka. Ini kan kalau side glass terbuka langsung berhubung dengan, bentar, kita gimana, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Sementara
Ya, Mas Habib. Wah, ini alhamdulillah ini kok banyak hadir ini. Nah, ntar Alfian, Mas Habib, halo Mas Habib, ada nggak? Ini belum ada suaranya. Halo, ya Pak. Ya, sip. Mas Habib, ini enggak, ntar saya ini. Si Muhammad Maulana nggak ada. Aldo Noris. Halo, Mas Aldo. Siap, hadir Pak. Terus Tribiantoro nggak ada. Mas Lain masih ini enggak ya? Ada kerjaan nggak? Oke, Ya Pak. sip. Oke, jadi yang ini udah termasuk hadir ya tadi ya, Mas Haris 2 kali. Oke, nah ini yang masih merah ini belum join, Mas. Oke, Mas Lain juga belum join. Classroom ini juga belum join. Nah ini yang tanda kuning belum nyimak ini ya, belum mengirimkan tugas. Mas Habib yang pertemuan 2 ya. Terus Mas Teddy tadi udah ya hari? Sudah Pak. Ya. Ya, Mas Lain sama Mas Habib ya, bisa ngerangkum materi YouTube yang di pertemuan 2 1 lembar aja ya sebagai syarat untuk kehadiran, bisa kirim langsung ke PM saya. Ya, Mas Lain, Ya, Mas Pak. Habib. Oke. Ya. Oke, karena ini kehadiran ada poin tersendiri ya. Jadi saya harap ya hadir semua. Ya. Konsekuensinya nggak hadir ya tugas tadi. Biar fair. Baik, mungkin itu dulu kalau nggak ada pertanyaan. Ini yang plus sudah hadir kok ya. Saya cukupkan sekian. Ini nanti saya share materinya. Kalau ingin menyimak lagi monggo, termasuk materi yang tadi Kaltim nanti juga saya share. Dan terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Suratul Fatihah dan kafir majelisnya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.